Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Ini adalah Jalan Asem Baris yang berada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Di bagian kanan kita atau sisi barat ada pekerjaan yang masih berlangsung, yaitu penimbunan dari box culvert yang sudah ditaruh di dalam galian jalan untuk keperluan mengalirkan air yang tergenang dan berlebih di kawasan Asem Baris ke arah Kali Ciliwung. Kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Sebelum kita melihat lebih detail sepanjang Jalan Asem Baris tentang pembuatan dan juga pembangunan saluran air yang baru, maka di sini kita akan melihat di sekitar Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Saluran air ini adalah saluran penghubung namanya, sehingga nantinya ada saluran air yang lama akan diarahkan untuk masuk ke dalam saluran yang baru ini karena ukurannya juga sangat besar, yaitu 2 kali 2 meter. Ditambah lagi saluran ini akan langsung mengalirkan air ke arah Kali Ciliwung. Pembangunan dari saluran baru, saluran air atau saluran penghubung di Jakarta Selatan dilakukan di 2 lokasi. Yang pertama di Kecamatan Tebet yang persis berada di depan kita salah satunya, sepanjang Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i mulai dari sekitar Kali Ciliwung menuju ke arah Stasiun Tebet. Nanti di sana akan berbelok masuk ke dalam Jalan Asem Baris dan berakhir di depan Masjid Nurul Haq. Dengan panjang saluran kurang lebih 1,7 km. Berbentuk huruf L, jadi dari Asem Baris nanti akan berbelok ke kanan atau ke arah timur menuju langsung ke Kali Ciliwung, di mana di Asem Baris sendiri dari informasi yang kita baca sering juga terjadi genangan air dan juga banjir yang memasuki rumah warga. Jadinya air akan langsung dialirkan ke arah kali sehingga jalan lebih cepat kering dan dampak banjir dapat diminimalisasi. Proses pengerjaan saluran dilakukan secara bertahap. Saluran sendiri itu akan memakan 1 lajur dari jalan, dan ini kebetulan di Kiai Haji Abdullah Syafi'i berada di sisi tengah karena di bagian pinggir sudah banyak terdapat jaringan utilitas yang sulit untuk dipindahkan. Serta di bagian sisi kanan atau persis berada di samping dari flyover Tebet. Lebar dari area yang dipergunakan untuk membuat saluran itu adalah 3 meter. Nah, pekerjaannya itu dilakukan per bagian, kemudian habis itu ditutup ya, setelah dilakukan penimbunan kemudian dicor, maka barulah dilanjutkan pekerjaan di bagian berikutnya. Proses ini sudah berlangsung sejak dari bulan Mei tahun 2023 ini dan akan selesai di akhir November. Galian yang berada di sini menjelang ke arah Stasiun Tebet memang lebih dalam dibandingkan dengan galian yang ada menjelang ke arah Kali Ciliwung. Hal ini dikarenakan posisi atau secara permukaan tanah di sini lebih tinggi dibandingkan dengan ke arah Kali Ciliwung, sehingga box culvert itu dapat dimasukkan 1,5 ya sampai ke bagian dasar dari galian. Kita belum tahu apakah box culvertnya di bagian atas akan dipotong lalu disambungkan dengan potongan di atas sehingga membuat terowongan air menjadi jauh lebih tinggi dan lebih banyak mungkin ya untuk dapat mengalirkan air. Jadi saluran ini adalah saluran penghubung, nantinya saluran yang ada di pinggir kanan kita atau di pinggir jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i itu mungkin akan dialirkan ke sini, lalu airnya langsung akan diarahkan ke Kali Ciliwung dan tidak menggenangi jalan yang ada. Selain di area ini juga ada di Kebayoran Lama ya, di sekitar Jalan RA Kartini, atau lebih tepatnya kalau kita dari arah Carrefour Lebak Bulus atau Transmart menuju ke arah Pondok Pinang itu akan melewati jalan arteri. Nah, di jalan tersebut juga sedang berlangsung pekerjaan yang sama, yaitu pembuatan saluran air yang baru. Panjang saluran air yang ada di sana kurang lebih 700 meter ya, dan itu pekerjaannya agak lebih lebar dibandingkan di sini, yaitu 5 kali 5 meter, sama akan memakan 1 lajur jalan dari
jalan arteri RA Kartini ke arah Pondok Pinang. Lalu ada informasi ini dari TMC Polda Metro ya, untuk keselamatan dan keamanan para pengguna jalan di sini sebenarnya menjadi tanggung jawab dari pelaksana pekerjaan yang ada di dua lokasi, yaitu di Kiai Haji Abdullah Syafi'i dan Jalan Asem Baris. Kemudian untuk Jalan RA Kartini juga sama. Nah, sangat dihimbau untuk warga atau masyarakat yang ada di sekitar ini untuk menghindari area ini, terutama pada saat pagi hari atau jam-jam padat, jam-jam pergi kerja. Kalau misalnya tidak bisa menghindari, harap sangat berhati-hati karena di sini pekerjaan masih berlangsung. Ada lubang juga yang cukup dalam dan cukup berbahaya bagi para pengendara. Ini adalah ekskavator breaker yang berfungsi untuk memecah dari si aspal. Nantinya pecahan-pecahan aspal akan dibawa oleh truk ya, dump truck. Lalu setelah itu akan dikerjakan pengerukan oleh sebuah ekskavator yang ada bakatnya, dan akhirnya bisalah dimasukkan si box culvert ke dalam saluran yang atau galian yang sudah dibuat. Baik, kita akan masuk ke Jalan Asem Baris seperti ini ya. Ada bagian jalan yang sudah dibongkar dan ada bagian jalan yang belum. Jalan Asem Baris ini hanya terdiri dari dua lajur dan dipakai untuk jalur yang berlawanan. Jadi memang memakan satu lajur yang dari arah kendaraan yang dari arah selatan menuju ke arah utara atau menuju ke stasiun Tebet dari arah Cawang, sehingga membuat kendaraan agak lebih berhati-hati ya. Tampak juga di sini kabel-kabel udara di sepanjang Jalan Asem Baris melintang kiri dan ke kanan, namun area ini belum termasuk dalam program SJUT atau program perapian kabel udara. Relokasi kabel udara menuju masuk ke dalam tanah. Mudah-mudahan setelah selesai semua program SJUT tahap awal yang 61 titik di Jakarta bisa dilanjutkan dengan yang berikutnya. Seperti yang kita lihat di samping ini, kabel udara melintang kiri ke kanan, kemudian ada yang masuk ke dalam pepohonan dan perlu diikat nampaknya kalau memang belum bisa masuk ke dalam tanah karena tadi belum masuk dalam program SJUT. Di sini sudah ada sebagian yang diikat. Lalu ada juga yang menjuntai ke bawah seperti yang ada di bagian kiri dan kanan kita ya. Jalan Asem Baris sendiri ada saluran air di bagian kiri atau di sisi timur ya, namun dibuatkan saluran yang lebih besar, nantinya yang sisi timur dapat menampung air, lalu akan ada saluran penghubungnya masuk ke saluran drainase yang baru yang besar, langsung dialirkan ke arah Kali Ciliwung, sehingga benar-benar area ini menjadi cepat kering dan tidak banyak genangan. Di bagian sini ada tiang yang digulung-gulung ya kabelnya. Dan ini sebenarnya proses relokasi kabel udara programnya sudah ada dari sejak zaman Pak Basuki Cahayapurnama ya, kemudian dilanjutkan Pak Anies Baswedan dan sekarang diteruskan lagi oleh Pak Heru. Semoga Jakarta makin baik ke depan untuk penataan kabel udara dan juga kerapian kota menjadi sebuah kota yang tertata dengan baik. Ya, untuk sementara kita akan sampai di bagian yang agak di ujung dari proses pembuatan saluran. Tampaknya di sisi kanan sini juga sudah ditutup dengan tanah. Mungkin akan masuk tahap pengecoran setelah ini. Lalu setelahnya lagi akan ada proses pengaspalan ulang sehingga jalan akan kembali mulus seperti, bahkan lebih bagus mungkin dari sebelumnya, karena yang kita lihat di beberapa lokasi seperti itu. Tampak di bagian kanan kita masih ada area yang ditutup dan masih tahap penggalian. Di sini ada satu kendaraan ya antri untuk bisa melewati satu lajur yang masih dipergunakan untuk kita bisa lewati bersama. Nah, berarti proses pengerjaan baru akan sampai di sekitar Lurah Kebon Baru ya, kantor Lurah Kebon Baru yang ada di Asem Baris ini.
Untuk Masjid Nurul Haq sendiri sebagai targetnya kurang lebih 1,7 km dari Kali Ciliwung masih ada di bagian depan sana. Di sisi kanan jalan kita melihat ada yang dilobang-lobangi ya seperti ini. Nampaknya itu sudah ada proses pencongkelan sedikit. Untuk lebih jelas melihat dari jalur saluran PHB atau saluran air penghubung yang baru dari Jalan Asembaris menuju ke arah Kali Ciliwung yang berkelok-kelok di bawah sana, kita akan menggunakan peta dari Google. Ini adalah Masjid Nurul Haq ya, disinilah nanti ujung dari saluran tersebut yang tadi masih dalam tahap pembangunan. Kemudian salurannya akan melewati kantor Lurah Kebon Baru. Nah, menjelang kantor Lurah Kebon Baru tadi dari arah utara kita sempat berhenti karena masih ada pekerjaan penggalian yang akan dimulai lagi. Lalu di sini salurannya akan bertemu dengan jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang sudah dibongkar, kemudian juga sudah ada yang dipasang box culvertnya, lalu akan di ujungnya bertemu dengan Kali Ciliwung yang ada di sekitar menjelang Kampung Melayu. Nah, untuk sebaliknya ya, ini adalah Terminal Kampung Melayu. Untuk sebaliknya kita akan melihat jalur dari arah Kali Ciliwung nantinya akan disambungkan menuju ke arah Stasiun Tebet, masuk ke Jalan Asembaris dan terus menuju ke arah kantor Lurah Kebon Baru yang ini, lalu sampailah di sekitar Masjid Nurul Haq. Nah, bagi sahabat-sahabat horor Indonesia, mohon hindari area tersebut bila tidak benar-benar harus melewatinya karena akan bisa terkena macet terutama pada jam-jam tertentu. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di Horor Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung Horor Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.